Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini, anak-anak? Oh, hadir semua ya. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang urutan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk PR minggu kemarin, nanti kita kumpul, nanti kita koreksi bersama ya. Sekarang kita masuk ke materi dahulu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan positif dan negatif. Nah, bilangan apa sih yang disebut bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif dengan angka 0 sebagai bilangan netral. Jadi bilangan bulat itu bisa dilambangkan dengan huruf B besar. Bisa kalian lihat pada layar HP kalian atau layar laptop kalian ya kalau yang pakai laptop. Nah, itu kan ada minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, jadi bilangan negatif itu terletak pada sebelah kiri bilangan 0 dan bilangan positif itu terletak pada sebelah kanan bilangan 0. Bisa kalian lihat juga pada garis bilangan di bawahnya. Itu kan ada minus 1, minus 2 itu kan terletak pada sebelah kiri dan 1, 2, 3 terletak pada sebelah kanan bilangan 0. 0 itu di tengah-tengah. Kenapa? Karena dia adalah bilangan netral. Dia tidak termasuk ke dalam bilangan negatif ataupun tidak termasuk ke dalam bilangan positif. Jadi dia netral. Terus, minus 1 itu lebih besar dari minus 8. Loh, kok bisa minus 1 lebih besar dari minus 8? Karena semakin besar bilangan negatif, maka angkanya atau semakin besar angka dari bilangan positif, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi, mau dia sampai minus 100, minus 1000 itu bakalan lebih kecil dari minus 1 karena memang lebih besar angkanya maka nilainya akan semakin kecil. Kebalikannya dengan bilangan positif, semakin besar angkanya maka nilainya akan semakin besar. Jadi 1 itu lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3 karena semakin besar angkanya maka akan semakin besar pula nilainya. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ya, kita lanjut ya. Kemudian, kita akan mengurutkan bilangan pecahan biasa. Nah, pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Jadi yang atas itu pembilang dan yang bawah itu penyebut. Ada dua cara untuk mengurutkan bilangan ini. Untuk mengurutkan bilangan pecahan biasa ini ya, ada dua cara. Yang pertama itu adalah mengurutkan berdasarkan besar dari bilangannya. Gimana maksudnya? Jadi seumpama nilai penyebut itu yang bawah ya, yang bawahnya itu ya. Nilai penyebutnya itu sama. Seperti contoh ada 6 per 8, 3 per 8, 5 per 8, 4 per 8. Itu kan penyebutnya sama kan, 8 semua. Jadi bisa kita urutkan langsung pembilangnya. Jadi kita langsung urutkan pembilangnya. Jadi 6 per 8, 3 per 8, 5 per 8 itu kan yang paling kecil kan 3. 6, 3, 5, 4 itu kan yang paling kecil adalah 3. Jadi kita tulis dulu 3 per 8. Kemudian 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ya, lanjut ya. Yang kedua itu menyamakan penyebut dan mengurutkan pembilang. Nah, contohnya itu
Kalau yang tadi kan kita enak, penyebutnya itu kan sama. Nah, terus bagaimana kalau dengan penyebut yang berbeda-beda? Maka kita cari dulu KPK-nya. Kalian sudah pernah belajar kan di sekolah dasar bagaimana cara menentukan KPK. KPK itu kelipatan ya, jadi kita cari dulu kelipatan dari penyebut-penyebut tersebut. Kelipatan dari 4, kelipatan dari 6, dan kelipatan dari 3 kita cari dulu. Cara mencarinya seperti ini. Kelihatan ya di layar kalian ya. Tapi kok kebalik ya? Sebentar. Di layar kalian tidak kebalik ya? Oke. Jadi caranya itu 3/4, 1/6, 2/3 itu kita cari dulu KPK-nya. Contohnya KPK dari 4 dulu ya. Nah, 4 ditambah 4 itu 8. Ditambah 4, 12. Ditambah 4, 16. Ditambah 4, 20. Stop sampai sini aja, nggak apa-apa. Terus KPK dari 6 itu berapa? 6. Ditambah 6, 12. Ditambah 6, 18. Ditambah 6, 20. 4. Terus yang ketiga, KPK dari 3. 3 ditambah 3. 6 tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Ditambah 3, 15. Tambah 3, 18. Tambah 3, 21. Oke, kita cari KPK yang sama, tapi yang terkecil saja, nggak usah cari yang besar-besar. Yang terkecil adalah 12 ya, 12, 12, 12. Nah, caranya itu berarti kita hitung nih 1, 2, 3, berarti 4 dikali 3. Bukan begini. Maksudnya 3/4 dikali 3/3. Itu kan 3 kali 3, 9 per 4 kali 3, 12. Karena kita kan maunya KPK-nya, maunya ininya disamakan 12 semua kan. Berarti 9/12. Yang ketiga kita 6, 12 itu kan 6 kali 6, berarti dikali 2. 6 tambah 6 berarti kali 2. Berarti 1/6 dikali 2/2. Nah, 1 kali 2, 2 per 6 kali 2, 12. Berarti hasilnya adalah 2/12. Ini tadi 9/12. Lanjut yang ketiga itu adalah 2/3. 3 kali berapa hasilnya? 3 kali berapa hasilnya? 12. Nah, 3 kali 4. Berarti kali 4/4. Sama dengan 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Berarti 8/12. Sekarang kita urutkan pembilangnya. 9, 2, sama 8. Yang paling besar, yang paling kecil adalah 2. Urutan. 9. Yang paling kecil adalah ini kan. Ini yang pertama. Terus 8 yang kedua. Terus ini yang ketiga. Berarti urutannya adalah pembilangnya kita urutkan ya, 2 lebih kecil dari 8 lebih kecil dari 9. Maka urutannya tadi sama dengan 1/6, 2/3, 3/4. Jadi urutannya begini ya.
Jadi sudah diketahui ya tadi urutannya. Jadi 9 itu lebih besar dari 8, lebih besar dari 2. Jadi urutannya adalah 3/4, 2/3, 1/6. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang belum paham atau bagaimana? Sudah paham ya? Jadi kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu untuk bisa mengurutkan bilangan pecahan yang penyebutnya itu tidak sama. Kita lanjut. Nah, latihan ya. Yang pertama masih enak ya, mari kita bahas bersama dulu latihannya. Urutkan skor siswa dari yang terkecil sama yang terbesar pada tabel berikut ini. Jadi, tadi jangan lupa kalau semakin besar angka dari bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Dan semakin besar angka dari bilangan positif, maka angkanya semakin besar. Jadi urutannya bagaimana ini? Yang paling terkecil bilangan berapa? -6 ya, karena dia adalah bilangan negatif yang angkanya besar, maka nilainya kecil. Terus, di situ bilangan berapa lagi? Terus -4. Bagus. Terus -1, 0, terus 4. Kenapa habis -1, 0? Ya karena 0 adalah bilangan netral, jadi dia di samping -1 tadi ya. Bisa dilihat pada garis bilangan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, ini kita kerjain bareng-bareng lagi ya. Urutan dari 2/3, 3/9, sama 3/6. Ada yang mau mengerjakan? Kalian kerjakan dulu ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Silakan kalian kerjakan dulu. Oke, sudah selesai. Mari kita kerjakan bareng-bareng ya, sambil kita koreksi ya. Jadi 2/3 tadi penyebutnya ini, kita cari dulu KPK-nya itu berapa. Jadi KPK dari 3 itu berapa? 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15, tambah 3, 18, tambah 3, 21, tambah 3 berapa? Tambah 3, 24, tambah 3, 27. Oke, sampai situ dulu. Terus yang 9. 9 tambah 9, 18. Sampai situ dulu aja nggak apa-apa. Terus yang 6. 6 tambah 6, 12, tambah 6, 18. Oh, jadi KPK-nya itu adalah 18. Sekarang kita urutkan. Nah, 3 kali berapa hasilnya? 18 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 kali 6. Jadi 2/3 kali 6/6. 6 dikali 2 itu adalah 12/18. Terus yang kedua, 3/9 itu dikali berapa? Dikali 2/2. 3 dikali 2 adalah 6/9 kali 2, 18. Ini juga sama. 3/6 itu dikali 6/6. 6 kali 3, 18. Maaf, maksud saya kali 3/3 ya. Kali 6/6. 3 kali 3, 9. 6 kali 3, 18. Nah, kita urutkan.
penyebutnya. 12, 6, 9. Yang paling kecil adalah 6. Yang kedua adalah 9 dan yang ketiga adalah 12. Terus kita urutkan. 6 itu lebih kecil dari 9, lebih kecil dari 12. Maka urutannya adalah 3/9, terus 3/6, baru 2/3. Ini urutannya. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Oke, sudah paham ya? Nah, untuk PR minggu besok, kalian kerjakan halaman 39. Nanti tugasnya itu paling lambat dikumpulkan pada hari Senin. Jangan lupa kirimnya ke email ibu. Untuk yang tugas yang minggu kemarin, tolong dikirimkan juga sekalian, paling lambat juga hari Senin. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan kelas ya.